Sekitar 55 tahun yang lalu, pada masa puncak Perang Vietnam, spesialis 4 McKinley Nolan, seorang prajurit infanteri tentara Amerika, menghilang ke Kamboja. Beberapa orang kemudian mengatakan dia seorang pahlawan, sementara pihak Angkatan Darat Amerika mengklaim dia adalah seorang pengkhianat. Beberapa puluh tahun kemudian keluarganya, dan seorang veteran yang terobsesi, lalu ingin mencari tahu apakah ada dia bisa bertahan dari sebuah rezim paling mematikan di zaman modern. Berikut adalah kisahnya. Pencarian Nolan di tengah pengadilan tokoh Khmer Merah. Michael Nolan, seorang penjual palet bekas yang mendekati usia pensiun, pada tahun 2008 dan 2009, menghabiskan berminggu-minggu yang menyiksa di Vietnam dan Kamboja dengan kru film dan jurnalis Richard Lynette mencari saudaranya yang hilang, McKinley Nolan. Nolan mengatakan dia masih memiliki harapan 2% dalam diriku bahwa dia mungkin masih hidup. Dia telah datang begitu jauh tetapi tidak menemukan saudaranya, dan sepertinya tidak ada kemungkinan besar dia tidak akan menemukannya. Namun dia terus bertahan dalam pencariannya seperti yang dikatakan saudara iparnya Mary, istri pertama McKinley Nolan. Saya ingin kembali ke Kamboja, kata Michael, yang tinggal di Texas. Saya ingin bersiap-siap untuk menghadiri persidangan. Saya telah kehilangan semuanya, tetapi saya masih memilikinya. Saya masih memiliki kesempatan di persidangan. Dia merujuk pada pengadilan atas tokoh-tokoh Khmer Merah yang didukung oleh PBB. Persidangan pertama ditutup tahun lalu dengan persidangan dari Kaing Guek Eaf, yang dikenal sebagai Duh diucapkan Doik, yang memimpin penjara S-21 yang terkenal kejam di mana sekitar 15.000 orang disiksa dan dibunuh selama pemerintahan Khmer Merah tahun 1975 sampai tahun 1979. Duh dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Pengadilan kedua, yang dianggap paling penting, adalah terhadap 4 pemimpin tinggi Khmer Merah, Nuon Chea, yang merupakan komandan kedua setelah Pol Pot. Mantan Kepala Negara Hieu Sampan, mantan Menteri Luar Negeri Ieng Sari, dan Ieng Tirit, mantan Menteri Sosial. Geng beranggotakan 4 orang ini, semuanya sekarang berusia akhir 70-an dan 80-an, didakwa dengan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida sehubungan dengan kematian hingga 2 juta orang antara tahun 1975 dan 1979. Mereka akan menghadapi panel pengadilan hakim internasional dan penuntutnya, sekarang termasuk Michael Nolan, sekitar tahun ini. Hal ini menempatkan Michael Nolan di golongan terpilih karena dia adalah salah satu dari segelintir orang Barat yang telah diterima sebagai wakil pihak sipil dalam persidangan kedua. Pada tanggal 7 September tahun 2010, Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC), badan penguasa pengadilan, secara resmi menyebut Michael sebagai penggugat berdasarkan klaimnya bahwa saudaranya McKinley Nolan, seorang tentara Amerika selama Perang Vietnam, ditangkap oleh Khmer Merah dan dibunuh secara brutal oleh mereka pada tahun 1977. Michael Nolan dan pengacara Kambojanya menyerahkan berkas bukti yang substansial. Ini berisi dokumen dan foto rahasia dan tidak rahasia yang telah dikumpulkan jurnalis Richard Lynette selama lebih dari 1 dekade penelitian dalam persiapan untuk menerbitkan sebuah buku tentang McKinley Nolan. Helen Jarvis, mantan kepala bagian dukungan korban pengadilan, mengatakan kepada Phnom Penh Post bahwa kasus yang diajukan oleh Michael Nolan sangat luas dalam hal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Juga disertakan sebagai bukti adalah salinan film dokumenter pemenang penghargaan yang mereka buat tentang pencarian itu. The Disappearance of McKinley Nolan, yang disutradarai oleh Henry Cora dan diproduksi oleh aktor Danny Glover, yang mengikuti Michael dan Lynette saat mereka melacak McKinley dari Vietnam ke Kamboja dengan bantuan pensiunan Letnan Angkatan Darat AS Dan Smith, seorang veteran Perang Vietnam yang berpikir bahwa dia telah melihat McKinley hidup-hidup di Tai Ninh selama kunjungan ke Vietnam pada tahun 2005. Misteri nasib Nolan ini telah melahirkan beragam cerita fantastis seperti Nolan yang diam-diam menyelinap pulang ke Washington County, Texas, hingga menjalani kehidupan mewah di Kuba sebagai tamu Fidel Castro. Dalam dunia konspirasi seputar kisah Paul Mia tawanan perang prajurit hilang dalam penugasan McKinley Nolan seperti Bigfoot, kata jurnalis Richard Lynette, yang telah bertahun-tahun melacak orang-orang Amerika yang hilang di Kamboja. Dia terlihat di mana-mana.
Pengkhianat Amerika. Menurut militer AS, McKinley Nolan, seorang prajurit infanteri, adalah salah satu dari hanya 2 pengkhianat di pihak Amerika yang diakui secara resmi dalam Perang Vietnam. Yang lainnya adalah prajurit marinir Robert Bobby Garwood, subjek dari buku terlaris Conversations with the Enemy tulisan Winston Grooms. Catatan resmi menunjukkan bahwa McKinley dengan sukarela bergabung dengan pihak musuh, membelot pada tanggal 12 November tahun 1967 untuk mencoba peruntungannya bergabung bersama Viet Cong. Salah satu versi cerita yang beredar adalah bahwa McKinley telah menjadi kecewa dengan perang dan dengan rasisme yang ada di peletonnya, dan dia membelot, kemudian menjadi penulis produktif selebaran propaganda Viet Cong serta mengudara di radio untuk mendesak rekan-rekan tentaranya yang berkulit hitam untuk menjatuhkan senjata mereka dan bergabung dengan revolusi. Di negara kami, orang kulit berwarna seperti kami ditindas dan dieksploitasi, kata McKinley dalam satu pidatonya di radio. Itulah mengapa orang kulit berwarna seperti kami tidak dapat memilih kesetaraan dan kebebasan kami sendiri. Rakyat Vietnam kini sedang berjuang untuk perdamaian dan kebebasan mereka. Mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Amerika di abad ke-18. Memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan untuk semua orang. Bukan kami orang-orang kulit berwarna yang tidak disukai oleh para pejuang kemerdekaan Viet Cong, tapi mereka yang mendorong kami ke garis depan, tulis Nolan dalam komunikenya pada bulan November tahun 1967, yang ditujukan kepada sesama tentara keturunan Afrika Amerika. Komunike itu mungkin dirancang oleh seorang perwira Vietnam. Kami adalah yang pertama dikirim ke garis depan tetapi yang terakhir menerima roti. Mereka berjuang untuk kemerdekaan. Mengapa kita tidak menyatukan ras kulit berwarna dan membantu mereka karena kita sendiri menginginkan hal yang sama, tulis dokumen itu. Versi cerita lain menyatakan bahwa McKinley adalah seorang prajurit yang buruk, pembuat onar, yang menjual perlengkapan militer curian di pasar gelap, tertangkap dan meninggalkan peletonnya untuk menghindari hukuman. Ini adalah kasus yang membingungkan, kasus yang telah menghantui saudaranya Michael selama lebih dari 40 tahun. Sesuatu terjadi di luar sana, kata Michael. Saya tidak tahu apa itu, tetapi sesuatu terjadi yang membuatnya pergi ke hutan dan melakukan apa yang dia lakukan, bergabung dengan orang-orang itu, Viet Cong. Aku hanya perlu tahu apa yang terjadi. Saya hanya perlu melihat kemana dia pergi. Petik 2. Nolan di Vietnam. Michael dan McKinley hubungannya sangat dekat. Mereka berasal dari keluarga yang terdiri dari 11 orang anak dengan 3 ayah. McKinley, yang tertua, akan berusia 66 tahun ini tahun 2017. Michael, anak ketiga, berusia 62 tahun. Mereka berdua dibesarkan oleh kakek nenek mereka di Washington, Texas, sebuah kota pedesaan 2 jam perjalanan di utara Houston di Sungai Brazos. Washington adalah pedesaan dan miskin, pada dasarnya masuk wilayah Deep South. Saat McKinley besar di sini, hukum Jim Crow memisahkan orang kulit hitam dari kulit putih. Sementara itu meskipun mereka memiliki ayah yang berbeda-beda, mereka mengambil nama belakang kakek nenek mereka, Phyllis dan Isaac Nolan. McKinley adalah petani penggarap Texas sederhana dengan nafsu untuk berkelana. Dia adalah pria yang ramah dan berotot yang menyukai bisbol dan berkuda. Dia menikah dan memiliki seorang anak laki-laki berusia 1 tahun bernama Roger ketika dia mengajukan diri untuk tugas 2 tahun dengan Angkatan Darat AS pada tanggal 20 Desember tahun 1965, guna melihat dunia. Dia kemudian dikirim ke Fort Polk, La, untuk menjalani pelatihan dasar dan dipindahkan setelah 3 bulan ke Fort Gordon, Ga, di mana dia menerima pelatihan individu tingkat lanjut. Ia tiba di Vietnam pada bulan Juli tahun 1966 sebagai asisten penembak dan prajurit infanteri bersama dengan Batalion Kedua, Resimen Infanteri ke-16 dari Divisi Infanteri Pertama, yang ditempatkan di sekitar Long Binh, tepat di sebelah timur Saigon. Detasemen McKinley adalah kekuatan tempur berdoktrin, cari dan hancurkan, yang terus-menerus berada di medan tempur, membasmi gerilyawan Viet Cong yang berurat berakar, menghancurkan jalur perbekalan dan personel mereka dalam beberapa kondisi terberat yang bisa dijumpai oleh seorang prajurit infanteri.
Mereka Vietcong sering beroperasi hampir 70 mil 112 km dari base camp mereka di hutan yang tidak dapat ditembus di perbatasan Kamboja, di sekitar segitiga besi, dekat Lai He dan timur Laut Dia Gia menuju Laut Cina Selatan. Prajurit McKinley melihat banyak pertempuran selama tur penugasan pertamanya. Dia dianugerahi lencana infanteri tempur karena berpartisipasi dalam pertempuran darat dan naik pangkat menjadi spesialis 4. Setelah beberapa bulan, menurut surat yang dia tulis kepada neneknya, dia menyadari bahwa dia berada di dunia yang sangat mirip dengan dunia di mana dia berasal. Pedesaan itu lembab dan subur, persis seperti perbukitan yang mengelilingi sungai Brazos yang berlumpur. Orang-orang Vietnam itu mirip dengan orang-orangnya di kampung halamannya. Mereka sederhana, pekerja keras, dan dia semakin menyukai mereka. Surat-surat McKinley Nolan dari Vietnam Selatan kepada istrinya di Texas bagaimanapun mengisyaratkan kepedihannya. Dia menulis tentang bagaimana ia berpura-pura mati untuk bertahan hidup di medan perang dan penderitaan yang dialami warga sipil Vietnam. Dia hanya mengatakan kepada saya betapa buruknya di sana, semua pertempuran, semua pembunuhan yang terjadi di sana, kata Mary Nolan. Tur penugasan kedua McKinley membawanya ke tahun 1967, tahun yang penting bagi batalionnya. Resimen Infanteri ke-16 berpartisipasi dalam Operasi Cedar Falls, yang melibatkan sekitar 30.000 tentara AS dan Vietnam Selatan. Unitnya juga bertempur dalam Operasi Tucson, dan pada tanggal 16 Juni bertempur melawan Resimen ke-271 Viet Cong dan pasukan tentara Vietnam Utara NVA dalam Operasi Billings. Sebelum kampanye berakhir, McKinley pergi AWOL kabur tanpa izin untuk pertama kalinya, pada tanggal 7 September. Lebih dari sebulan kemudian, pada bulan November, dia desersi sepenuhnya. Pada bulan November tahun 1967, Nolan adalah salah satu dari sekitar 500.000 personel militer AS di Vietnam. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan pada masa itu menemukan bahwa 46% orang Amerika percaya keterlibatan militer AS di Vietnam adalah sebuah kesalahan. Tentara kulit hitam secara terbuka mempertanyakan mengapa mereka harus mati untuk kebebasan Vietnam Selatan ketika mereka sendiri tidak diberi hak yang sama di dalam negeri. Jika McKinley Nolan berbagi sentimen itu, dia tidak memberi tahu istrinya. Menurut Michael, yang membaca surat saudaranya di masa perang sebelum surat itu hilang dalam kebakaran rumah beberapa tahun yang lalu, McKinley terluka, mungkin selama operasi Billings, saat meringkuk di parit, tertembak di tangan dan lengan, dikelilingi oleh mayat sesama prajurit. Angkatan Darat kemudian memberinya medali Purple Heart, menyerahkan senjata kepadanya dan mengirimnya kembali ke unitnya. Michael percaya itulah yang mendorong McKinley ke batas ketahanannya. Setelah dia terluka, catatan Badan Intelijen Pertahanan, dia, menunjukkan bahwa McKinley menjadi tidak patuh dan AWOL selama hampir 2 bulan, dari tanggal 7 September hingga tanggal 6 November. Dia menyerahkan diri atau tertangkap tidak begitu jelas. Dia kemudian didenda dan dijebloskan ke penjara Long Binh yang terkenal keras, di mana menurut catatan dia dikurung selama 2 hari dan kemudian Nolan yang saat itu berusia 22 tahun dilaporkan sebagai AWOL pada tanggal 9 November kali ini untuk selamanya. Istri McKinley di Texas, yakni Mary Nolan mengatakan Angkatan Darat hanya mengungkapkan sedikit informasi tentang hilangnya suaminya. Berbulan-bulan berlalu sebelum dia menerima surat yang menyatakan bahwa Nolan telah membelot ke pasukan Viet Cong, dikeluarkan dari satuannya, dan terdaftar sebagai desertir pada tanggal 14 November. Dia padahal hanya tinggal beberapa minggu lagi untuk mengakhiri turnya di Vietnam. Kontroversi kisah Nolan. Buktinya jelas bahwa Nolan rela meninggalkan Angkatan Darat dan memilih untuk tinggal di wilayah yang dikuasai musuh, tulis Mayor Jenderal Verne L. Bowers kepada Mary. Saat tinggal di Saigon, dia terlibat secara intim dengan seorang wanita keturunan Kamboja yang akan menjadi istrinya kedua. Nolan kemudian memutuskan bahwa dia ingin tinggal di Kamboja bersama wanita ini dan kedua anaknya, serta mengatakan bahwa dia akan membantu Front Pembebasan Nasional Viet Cong jika dia diizinkan tinggal di sana. Istri, Nolan lalu menghubungi seorang teman, yang mengatur pertemuan antara dia dan pejabat Viet Cong setempat. Istri McKinley, yang berasal dari etnis Khmer tetapi berkebangsaan Vietnam, kemudian diidentifikasi sebagai Tah Thi Hien, atau Ni.
Dia adalah ibu dari 2 anak, satu dari pernikahan sebelumnya dengan seorang Filipina yang meninggalkan keluarganya. Dia memiliki anak tertua, seorang anak laki-laki bernama Kuang, dengan seorang pria Khmer. Digambarkan oleh beberapa sumber sebagai pelacur, dia membesarkan anak-anaknya sendiri. Dalam dokumen intelijen militer AS yang baru diungkapkan, muncul tuduhan dari saksi bahwa McKinley pergi AWOL dari unitnya setelah dia dan Ni Tu tertangkap sedang menjual perlengkapan militer curian di pasar gelap. Satu sumber mengklaim bahwa McKinley membunuh 2 polisi Saigon yang mencoba menangkapnya. Sumber lain, yang diwawancarai oleh penyelidik POWMIA, mengatakan bahwa McKinley telah membunuh salah satu pengawalnya di penjara Long Bin untuk melarikan diri. Aneh bahwa McKinley hanya dikurung di penjara selama 2 hari setelah AWOL selama 2 bulan, jadi kemungkinan besar ia melarikan diri. Catatan Dinas McKinley di Angkatan Darat dapat menjelaskan masalah ini, tetapi pihak militer menolak untuk mengungkapkannya karena, kata mereka, belum ada penetapan secara hukum atas kematian prajurit Nolan, dan mereka menolak untuk memberikannya kepada istri atau kerabat terdekatnya. Saat McKinley bertugas di Vietnam, Michael sendiri ditempatkan di sebuah pangkalan militer di Jerman, karena pemerintah AS berusaha untuk mencegah beberapa anggota keluarga dari bertugas di medan perang yang sama sekaligus. Informasi dari militer tentang hilangnya saudara laki-lakinya pada awalnya sangat sedikit, meskipun ada surat yang ditulis Michael dan keluarganya kepada anggota Kongres dan pejabat lainnya setelah dia kembali ke rumah. Mary selalu bersikeras bahwa suaminya tidak bergabung dengan Viet Cong tetapi ditangkap, dan dia telah mencoba memaksa Angkatan Darat untuk merilis catatan untuk membuktikannya. Pada surat di tahun 2002 kepada Mary Nolan, Angkatan Darat bersikap ironis, dengan bersikeras bahwa McKinley belum dikeluarkan dari Angkatan Darat, dan bahwa peraturan Angkatan Darat dan ketentuan yang bersifat privasi memerlukan izin dari tentara yang bersangkutan untuk memberikan dokumennya ke pihak ketiga. Kami tidak dapat merilis salinan arsip pribadi suami Anda kecuali kami memiliki permintaan yang ditandatangani oleh suami Anda. Surat yang muncul kemudian menunjukkan bahwa meskipun Nolan, secara administratif dikeluarkan dari daftar unitnya pada tanggal 14 November tahun 1967, hal ini tidak mengakibatkan pemecatan dan dikeluarkannya dirinya dari Angkatan Darat Amerika Serikat. Dia tetap aktif terdaftar sebagai desertir. Status tidak jelas ini telah memicu spekulasi bahwa McKinley masih hidup, dan selama bertahun-tahun membuat Michael berharap bahwa pada akhirnya dia akan menemukannya. Sementara itu kehidupan McKinley di zona pembebasan jauh dari kebebasan. Menyadari bakatnya dalam bertani, Viet Cong kemudian menempatkan McKinley untuk bekerja di ladang, memelihara sapi dan babi, serta menanam dan memelihara kebun. Itu adalah pekerjaan berat yang akhirnya menjadi lebih seperti kerja paksa. Dia dan keluarga barunya juga harus berjalan bolak-balik melintasi perbatasan, selalu bergerak dengan unit gerilya dan kamp tawanan perang keliling, jauh di dalam hutan Vietnam dan Kamboja. Doug Ramsey, mantan Foreign Service Officer, menghabiskan 7 tahun di dalam dan sekitar kompleks tawanan perang yang diselimuti hutan hujan tropis di Provinsi Kratie di Kamboja, menderita kedinginan dan demam, malaria, kram otot intens beri-beri, dan rasa sakit akibat penyakit disentri. Ditangkap pada tahun 1966 ketika mencoba mengatur pengiriman makanan darurat kepada para pengungsi di perbatasan antara Vietnam dan Kamboja. Ramsey ditahan di sebuah kamp Kamboja di dekat tempat Nolan tinggal bersama personel Viet Cong. Kami ditahan di satu bagian hutan, dan Anda bisa mendengar orang lain lebih dalam di hutan, kata Ramsey kepada Richard Lynette. Kami tidak pernah benar-benar melihat mereka, tapi kami mendapat kabar tentang mereka. Nolan ada di sana bersama istrinya. Ramsey ingat melihat propaganda Nolan saat dia menjadi POW, para penjaga menunjukkan kepada kami tulisan McKinley. Tulisan itu berpengaruh pada beberapa orang, dan berupaya menghancurkan semangat kami. Banyak tawanan perang akhirnya menulis sesuatu untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Bahkan saya juga menulis sesuatu yang mengutuk perang. Tetapi beberapa dari kita akan membuat garis yang jelas. Kami tidak akan pergi terlalu jauh. Nolan pergi lebih jauh. Dia mencoba membuat orang lain membelot. Dalam catatan lain Mayor Mark Zippo Smith, mantan tawanan perang yang blak-blakan,
mengaku telah bertemu McKinley 2 kali di kamp tawanan perang di Provinsi Kratie, Kamboja, pada tahun 1971. Smith adalah seorang tawanan dan McKinley berjalan di sekitar kamp sebagai orang bebas. Hun Sen, yang sekarang menjadi Perdana Menteri Kamboja, diduga menjadi komandan kamp, menurut Smith, dan merupakan teman McKinley. Smith ingat melihat McKinley ada di kompi Hun Sen, kadang-kadang membawa pistol. Pertama kali saya bertemu Nolan, dia mengenakan seragam tentara Vietnam Utara dan dia nampak sombong. Dia mencoba menarik saya, kata Smith, dari rumahnya di Thailand beberapa tahun lalu. Dia berkata kepada saya yang berkuasa mayor bajingan. Dan saya menatapnya dan berkata, tidak, Anda adalah prajurit bajingan. Itu mengejutkannya. Saat itu semua tawanan perang lainnya memperlakukannya seperti dia adalah seseorang yang penting. Smith menghabiskan 7 tahun di kamp-kamp penjara di seluruh Asia Tenggara. Dia mendapatkan julukannya karena selamat dari berbagai bentuk penyiksaan di tangan para penawan Viet Cong-nya, termasuk dibakar dengan korek api. Dia tidak pernah menyerah saat di dalam penawanan, dan merupakan salah satu dari sedikit yang bertahan melawan musuh. Pertemuan kedua antara Smith dan McKinley terjadi di seberang pagar kawat berduri. Smith berada di belakang pagar kompleks dan McKinley berjalan bebas di luar. Anda tahu bagaimana saat Anda memiliki naluri di mana Anda bisa merasakan keberadaan orang lain, kata Smith. Saya adalah seorang prajurit pengintai. Anda belajar merasakan kehadiran orang lain. Jadi saya mulai merasa tidak nyaman dan saya hanya perlu melihat dari balik bahu saya dan dia menatap saya dari balik pagar. Dia tidak lagi sombong kali ini. Dia tidak bersama salah satu tentara NVA. Dia sendirian. Dia hanya menatapku. Saya berbalik dan menatapnya dan dia berbalik dan berjalan pergi. Smith akhirnya dipindahkan dari kamp dan dibebaskan pada tahun 1973 ketika keterlibatan langsung Amerika dalam perang secara resmi berakhir. Garnet Bill Bell, mantan sersan kepala di Angkatan Darat dan penyelidik lapangan senior pemerintah AS untuk Operasi Pencarian dan Pemulihan POWMIA, tawanan orang hilang pertama yang dilakukan di Vietnam pasca perang, memimpin penyelidikan dalam kasus McKinley pada tahun 1992. Dia melacak dan mewawancarai perwira Viet Cong yang berperan dalam pembelotan McKinley, dan dia juga menemukan keberadaan putrani Tu yang masih hidup, Kuang, yang sempat tinggal bersama McKinley dan ibunya selama mereka bersama VC selama 6 atau 7 tahun. Bell berspekulasi bahwa kemungkinan McKinley memberitahu Viet Cong tentang bagaimana ia membunuh anggota polisi militer untuk meyakinkan sikap anti-ASnya terlihat bona fide di hadapan para gerilyawan. Dengan bantuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Kementerian Kebudayaan Vietnam, pada bulan November tahun 2008 kru film yang bersama Lynette juga dapat melacak orang-orang ini, sebagian besar anggota unit propaganda VC yang ditempatkan pada kamp POW di apa yang disebut Markas Besar Viet Cong Front B2. Kader-kader ini bertanggung jawab untuk meyakinkan tentara Vietnam Selatan dan Amerika yang ditangkap untuk beralih pihak. Mereka membenarkan cerita bahwa Tu mendorong McKinley untuk mencuri dari depot perbekalan Angkatan Darat AS di Long Binh agar dia bisa menjual barang-barangnya di pasar gelap. Dan, menurut mereka diberitahu McKinley telah dikejutkan oleh 2 polisi militer selama aksi pencuriannya pada tahun 1967 dan dalam perlawanan berikutnya McKinley membunuh mereka berdua. Mereka juga mengatakan bahwa mereka yakin McKinley tidak membelot karena dia menentang perang, tetapi karena dia bermasalah dengan militer AS dan mungkin akan diadili karena pembunuhan di Amerika jika dia tertangkap. Kader VC ini juga merasa bahwa jika McKinley tetap tinggal di Vietnam dan tidak menyelinap ke wilayah Kamboja, dia akan tetap hidup hingga hari ini dan akan menjadi pahlawan yang dihormati di antara warga Vietnam. Mereka semua setuju bahwa kecil kemungkinan McKinley selamat dari penahanan di bawah Khmer Merah. Mereka menjelaskan kepada Michael bahwa Khmer Merah melakukan pembersihan dan pembantaian brutal di zona timur Kamboja pada saat itu. Sedikit orang yang selamat. Mereka juga mengatakan tidak mungkin McKinley tinggal diam-diam di Vietnam. Mustahil bagi seorang kulit hitam Amerika dengan sedikit penguasaan bahasa untuk hidup secara anonim di antara orang-orang, pemerintah akan mengetahuinya, dan selain itu mereka semua akan mendengar sesuatu, setidaknya Kuang akan mendapat kabar dari ibunya bahwa dia dan McKinley masih hidup dan baik-baik saja.
Mereka semua takut akan yang terburuk. Kuang tidak pernah mengenal ayah kandungnya, seorang Kamboja, dan menganggap McKinley, yang membesarkannya dari usia 10 hingga sekitar 16 tahun, sebagai ayah kandungnya. Dia mengklaim McKinley meninggalkan Angkatan Darat karena dia terluka dalam pertempuran dan muak dengan perang. McKinley memberitahu Kuang bahwa dia membunuh 2 penjaga Amerika untuk melarikan diri dari penjara Long Binh. Setelah bertahun-tahun bersama Viet Cong, Kuang mengatakan bahwa ibunya meyakinkan McKinley untuk pergi ke Kamboja untuk mencari ibu mertuanya di Battambang. Kuang sementara itu tetap tinggal dan bergabung dengan VC. Setelah perang, Kuang mencoba menemukan McKinley dan ibunya, tetapi tidak berhasil. Dia tidak yakin apakah mereka sudah mati atau masih hidup. Ditemani oleh Ni Pu, putrinya dan putra mereka yang baru lahir, yang secara sentimental ia beri nama Roger, McKinley pergi AWOL dari Viet Cong. Mereka berada di Vietnam pada saat itu, jadi mereka perlu melakukan perjalanan berbahaya melintasi perbatasan, yang mereka lakukan pada musim gugur tahun 1973, dekat Loc Ninh di mana pada saat itu Vietnam Utara melepaskan tawanan perang Amerika pertamanya selama Operasi Homecoming. Perang sudah mereda dan di perundingan damai di Paris, Vietnam telah setuju untuk bertukar tahanan dengan Amerika Serikat. McKinley adalah pengecualian. Menurut mantan wakil asisten Menteri Pertahanan AS Roger Seale, yang mengelola Operasi Homecoming, McKinley ditawari kesempatan untuk dipulangkan dan menjadi bagian dari Operasi Homecoming, tetapi dia menolak. Kami mendengar tentang dia, kami tahu dia masih ada di Vietnam, kata Seale. Orang-orang Vietnam kemudian memberitahu kami bahwa dia tidak ingin kembali. Kami sendiri tidak akan pernah meninggalkan seorang prajurit pun. Diduga, Nolan bahkan memberitahu para POW di Front B2 yang kembali bahwa dia lebih suka tinggal di belakang daripada bepergian bersama mereka ke titik pelepasan tawanan di Loc Ninh. Nolan tidak pernah muncul, kata Seale. McKinley dan keluarganya lalu memasuki zona timur Kamboja, yang sebelumnya merupakan tempat perlindungan Viet Cong. Saat Viet Cong menarik diri, area tersebut diserahkan kepada kendali kekuatan komunis lokal Kamboja, Khmer Merah. McKinley dan keluarganya kemudian jatuh ke tangan Khmer Merah tak lama setelah melintasi perbatasan. Seorang saksi mata, seorang VC, yang membelot, mengatakan kepada penyelidik bahwa McKinley dan keluarganya ditangkap oleh Khmer Merah dan ditahan di dekat kota Memot di provinsi Kampong Cham. Pembelot Viet Cong lainnya mengatakan kepada penyelidik bahwa McKinley dan keluarganya sempat hidup bebas di antara orang-orang Kamboja. Awalnya, pasangan itu dan putra mereka diizinkan untuk tinggal di kota bersama penduduk setempat. Akhirnya mereka dibawa ke penjara di Chamkar Cafe, sebuah desa 80 km terpencil jauh di dalam hutan perkebunan karet. Pada bulan Januari tahun 1975, 3 bulan sebelum perang berakhir, Angkatan Darat memberitahu istri McKinley bahwa suaminya terlihat masih hidup di wilayah Kamboja. Pada tahun 1992, tim militer AS mengira bahwa mereka telah menemukan jenazah Nolan di Kamboja. Tapi tes DNA terbukti negatif. 8 tahun kemudian, Lynette, dari Newark, NJ, menemukan jejak Nolan. Lynette sedang mengerjakan sebuah buku tentang pemberontakan tahun 1970 di atas kapal barang Amerika yang mengangkut bom napalm ke pasukan AS di Thailand. Salah satu dari 2 pemberontak, Clyde McKay, mencari perlindungan dengan gerilyawan Khmer Merah dan kemudian dieksekusi. Lynette sedang mencari situs makam McKay di Kamboja Timur ketika seorang penduduk setempat menariknya ke samping. Penduduk desa itu memberitahu Lynette sebuah kisah menarik tentang seorang GI berkulit hitam yang konon tinggal di daerah itu pada masa Khmer Merah. Seorang penyelidik Pentagon memberitahu Lynette bahwa penduduk desa itu berbicara tentang McKinley Nolan. Saya pikir cerita ini benar-benar menakjubkan, kata Lynette. Orang ini pernah tinggal bersama Viet Cong dan Khmer Merah. Lynette lalu membongkar dokumen intelijen militer AS dan mulai berbagi informasi dengan Michael dan Mary Nolan. Dan Smith memburu desertir. Pada tahun 2006, Michael Nolan menelepon Lynette dengan berita luar biasa. Dia berkata, Richard, seseorang telah melihat McKinley di Vietnam, kenang Lynette. Seseorang itu adalah seorang veteran Vietnam bernama Dan Smith, dan dia telah menghubungi Sheriff Washington County untuk mencari keluarga Nolan. Lynette bagaimanapun merasa skeptis.
Dia menelepon Smith, seorang pensiunan operator Pacific Northwest 911. Smith adalah seorang veteran Perang Vietnam yang bertugas selama 2 tahun di sana dengan Big Red One, Divisi Infanteri Pertama Angkatan Darat Amerika di Tai Ninh dan Kamboja dan tempat-tempat di mana terjadi pertempuran keras lainnya. Dia terluka dalam baku tembak sengit pada tahun 1971, di utara Saigon, dan kehilangan kaki kanannya. Dia sudah pensiun sekarang. Pada tahun 2005, dan Smith mengira dia bertemu dengan Nolan di Tai Ninh, dekat perbatasan Kamboja. Smith telah kembali ke negeri di mana banyak yang orang telah meninggal di sana sejak lama. Dia telah membunuh banyak orang Vietnam sebagai seorang tentara, dan telah kembali, seperti yang dilakukan banyak veteran Perang Vietnam, untuk menebus kesalahannya. Dia kini sedang dalam misi kemanusiaan, mengantarkan kursi roda dan kru kepada orang yang diamputasi seperti dirinya. Saya sedang mengunjungi kuil Cao Dai. Saya melihat pria kulit hitam ini berdiri di depan sebuah gedung. Dia tampak berusia sekitar 60 tahun dengan gigi membusuk dan mata kuning. Ketika dia melihat saya mendekat, dia mundur seolah-olah dia tidak ingin terlihat. Saya berteriak kepadanya, "Hei, Anda seorang GI." Dan dia berkata, "Ya, saya berada di Divisi Infanteri Pertama pada tahun 1967. Smith mencoba berbicara dengan orang yang pendiam ini dengan melontarkan beberapa pertanyaan lagi, mengetahui bahwa dia berasal dari Texas dan dia menggunakan nama Buller. Ketika Smith menyebutkan bahwa dia akan segera pulang, orang asing itu menghela nafas. "Kawan, aku berharap aku juga bisa pulang," katanya. "Di mana rumahmu?" tanya Smith. "Washington, Texas," jawab pria itu. Tetapi ketika dia mencoba untuk mengambil fotonya, pria itu dengan marah melambai padanya, berkata tidak ada foto, dan berjalan pergi. Saat dia berjalan pergi, kenang Smith, seorang lelaki tua Vietnam mendatangi saya, dan menunjuk ke pria itu dan berteriak, "VC! VC Amerika!" Saya mencoba mengejar pria itu tetapi saya tidak bisa melakukannya dengan kaki saya, kata Smith. Dia telah pergi. Ketika Smith kembali ke Amerika, dia mencari informasi mengenai prajurit bernama Buller di perpustakaan Kongres POWMIA database dan menemukan file besar, kasus McKinley Nolan, lebih dari 1000 halaman. Pembelot Amerika ini dipanggil orang Vietnam disebut Buller, rupanya karena dia besar dan kuat seperti banteng dan orang Vietnam sering menggunakannya untuk menarik gerobak. Smith kemudian melaporkan pertemuan uniknya itu kepada pejabat AS, dan unit pencarian MIA Pentagon mengirim seorang penyelidik ke rumahnya. Smith mengatakan dia mengambil 2 foto McKinley Nolan dari sebuah buku mugshot. Setelah itu, Smith mengatakan penyelidik menolak untuk menerima teleponnya. Begitu pula dengan unit MIA. Tapi Lynette mendengarnya, dan dia mengatur agar Smith menceritakan kisahnya secara langsung kepada keluarga Nolan. Ketika Lynette pertama kali berbicara dengan Smith, dia terdengar seperti orang yang marah. Ada banyak veteran Vietnam yang menyukai teori konspirasi yang tidak berdasar, atau mengakui penampakan bekas POW yang masih hidup. Smith sendiri ingin membawa Nolan kembali ke pengadilan. Dia punya waktu, dan dia marah. Dia ingin tahu bagaimana seorang pria yang mengangkat senjata melawan sesama orang Amerika masih bisa hidup bebas. Setelah semua kematian yang dia lihat di Vietnam, itu serasa tidak adil. Smith kini memiliki misi baru, daripada sekedar mengantarkan kursi roda. Lynette kemudian mengatur agar dia bertemu dengan keluarga Nolan. Mereka bersedia, meskipun Smith tampaknya sangat ingin memburu Nolan. Mereka hanya ingin tahu apakah McKinley benar-benar hidup dan apakah orang asing ini benar-benar melihatnya. Mereka pikir mereka tidak akan rugi apa-apa. Smith kemudian terbang dari kampung halamannya di negara bagian Washington. Secara pribadi, dia sangat mengesankan, bukan seperti stereotip umumnya dari veteran Vietnam yang berantakan dan bermata liar. Dia berpenampilan rapi, berbicara dengan baik, dan berjalan dengan percaya diri dengan kaki palsunya. Dia seperti seorang prajurit tua yang ingin bertempur sekali lagi. Smith lahir di Compton, California, pada tahun 1951. Dia putus sekolah dan pergi ke Vietnam pada tahun 1969 karena kewajiban militernya. "Keluarga saya selalu menjadi tentara," katanya.
Kakeknya adalah seorang veteran Perang Dunia I, pamannya bertugas di Korea, dan ayahnya bertugas di Perang Dunia II, mendarat di pantai Omaha dengan invasi Normandia. Dia berbaring di sana di pantai, ditembaki oleh tembakan musuh, selama 3 hari, teman-temannya sekarat di sekitarnya, menunggu bala bantuan. Karena itu, dia tidak pernah mengajak kami ke pantai. Dia membenci pantai, dan kami tinggal di California Selatan. Di Asia Tenggara Smith bertugas dengan unit Recon Rangers Angkatan Darat di Kamboja. Dia terlibat dalam invasi awal Kamboja pada tahun 1970, ketika militer Amerika diam-diam bergerak melintasi perbatasan Vietnam Selatan untuk menyerang tempat-tempat persembunyian Viet Cong dan merebut gudang-gudang senjatanya. Kami menemukan gudang senjata terbesar di Kamboja. Mereka menyebutnya sebagai sebuah kota. Itu sangat besar. Menakutkan untuk melihat semua amunisi yang tersimpan di sana. Kami membunuh sekitar 40 tentara NVA yang pergi ke desa-desa. Basecamp Divisi Infanteri Pertama di Vietnam berada di Lai He. Itu adalah pangkalan yang relatif aman, tetapi begitu Anda meninggalkan gerbang depan di Highway 13 menuju Tai Ninh, Anda berada di wilayah yang berbahaya, Kenang dan Highway 13, jalan antara Lai He dan Tai Ninh dijuluki Thunder Road oleh para prajurit infanteri. Selama 8 bulan dan ditempatkan di posisi pertahanan malam, yang dijuluki Thunder Tree, di hamparan tanah terpencil di antara dua desa. Pada bulan April tahun 1970, Thunder Tree diserang oleh musuh. Serangan ini kemudian disebut pertempuran Thunder Road. Thunder Road adalah malam yang paling menghancurkan dalam hidup saya. Kami diserbu, kami hanya memiliki sekitar 120 orang. Ada 47 korban yang berjatuhan di pihak kami pada malam itu dan kami tidak bisa mendapatkan perbekalan selama beberapa hari. Selama pertempuran itu, Smith membunuh musuh pertamanya. Dia berada 2 kaki di depan saya. Aku bisa melihat matanya. Dia masih sangat muda. Saya bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak yang saya bunuh di Vietnam. Tapi itu yang pertama yang tidak bisa saya lupakan dan menjadi masalah dalam diri saya. Sampai Anda membunuh seseorang, Anda tidak tahu bahwa itu menghancurkanmu. Itu menghancurkan saya. Aku bukan pria yang berdarah dingin. Ketika tur tugas pertama Smith selesai, dia pulang ke rumah untuk mengambil cuti sambil menunggu untuk kembali pada tur penugasan sukarela keduanya. Ayahnya, yang terluka dalam Perang Dunia II di pantai di Normandia itu, mengejutkannya dengan memohon agar dia tidak kembali ke Vietnam. Dia mencoba membujuk Smith untuk pergi ke Kanada sebagai gantinya. Dia berkata, ini adalah perang yang salah. Aku tidak ingin kamu di sana, Kenang dan. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya punya teman-teman di sana. Aku harus kembali. Dia kembali dan menghabiskan 1 tahun lagi di Vietnam, serta mendapatkan pangkat sersan. Saya berpikir untuk menjadikannya militer sebagai jalur karir saya. Saya punya banyak mimpi, berpikir untuk kuliah kedokteran. Faktanya, di unit saya dipanggil, Dok, karena petugas medis kami terbunuh dalam pertempuran dan kami tidak mendapatkan petugas medis pengganti begitu lama, saya yang menggantikannya. Petugas medis yang terbunuh adalah temanku, dia telah mengajariku banyak hal. Jadi saya hanya mengambil alih tugasnya. Suatu malam di dataran tinggi tengah, hidupnya berubah selamanya. Dan adalah bagian dari tim pengintai 2 orang yang memberikan pengamanan untuk sebuah batalion Zeni. Para pasukan Zeni sedang membangun jalan melalui pegunungan dan telah disergap beberapa kali. Dan rekannya sedang mencari tanda-tanda aktivitas keberadaan tentara Vietnam Utara atau VC. Dan kami menemukan mereka, kata Dan. Kami bisa mendengarnya, di dalam hutan. Mereka, Smith dan rekannya, kemudian mundur melalui rawa dan ketika mereka muncul, tubuh mereka ditutupi dengan lintah. Para gerilyawan kemudian menyerang mereka dengan ranjau darat yang diledakkan dengan komando. 4 di antaranya meledak, kata Smith. 1 meledakkan kaki saya. 1 lagi mengirim saya terbang. Rekan saya jatuh tengkurap dan ranjau darat benar-benar meledakkan tubuhnya hingga tinggal setengah. Aku baru saja menumpahkan darah. Saya lalu duduk untuk memasang torniket dan tertembak. Akhirnya, saya hanya berbaring telentang dan mulai menembaki semak-semak dari tempat saya berada dan berteriak. Yang bisa saya lihat hanyalah kilatan cahaya dari semak-semak.
Saya menghabiskan klip demi klip peluru dan kemudian tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Pasukan Zeni akhirnya menemukan dan membawanya turun gunung. Ketika dia membicarakan pengalamannya ini, dia menangis seperti yang akan dia lakukan ketika dia bertemu keluarga Nolan. Sementara itu, Lynette telah menggelitik rasa ingin tahu pembuat film dokumenter asal New York Henry Cora untuk mengabadikan pertemuan Dan Smith dengan keluarga Nolan. Ketika Smith tiba di Washington Brazos, Texas, untuk bertemu dengan keluarga Nolan, kamera Cora berputar merekam pertemuan Smith yang penuh air mata dengan keluarga Nolan. Semangat dari istri Nolan dan ingatan Smith sendiri tentang pertempuran yang pernah ia alami tampaknya tiba-tiba mengubah hati Dan Smith. Seorang psikolog mungkin menyebutnya sindrom konversi mendadak, tetapi apapun itu, dengan sebatang rokok menggantung di mulutnya dan matanya merah dan berair karena emosi yang meluap, Smith secara dramatis berubah pandangannya tentang pria, pengkhianat, yang telah ia janjikan untuk diburunya. Saya adalah seorang anak berusia 18 tahun yang ketakutan ketika saya pergi ke Vietnam, katanya. Saya baru berada di negara itu 9 hari dan kompi saya dimusnahkan. Saya adalah bocah yang ketakutan, tetapi saya selamat. Itu sebabnya saya mengerti McKinley. Dia ketakutan, sama sepertiku. Dia lalu memberitahu Mary bahwa dia masih bertekad untuk menemukan suaminya, bukan untuk membawanya kembali ke pengadilan sebagai pengkhianat, tetapi hanya untuk membawanya, akhirnya, pulang ke keluarganya. Smith bersumpah untuk kembali ke Asia Tenggara untuk menemukan McKinley. Pengungkapan. Seperti yang dijanjikan, Smith pergi ke Sangkum Nincei, tempat Nolan terakhir terlihat masih hidup, 1 bulan setelah Lynette memperkenalkannya pada keluarga Nolan. Dia melakukannya sendiri, dengan uangnya sendiri, dan bertentangan dengan saran Lynette. Kamboja bukan negara untuk orang tua seperti Smith, bahkan untuk mereka yang punya sepasang kaki. Dusun itu tersembunyi di pedalaman, hanya dapat diakses melalui jalan tanah sempit yang hanya bisa dilalui pada musim kemarau, dan ada ranjau darat tua yang terkubur di mana-mana. Smith kemudian memberi tahu keluarga Nolan mengenai penemuannya. Pada bulan April tahun 2008, Michael Nolan, Huang, dan Smith dan kru film melakukan perjalanan ke Kamboja dan mewawancarai orang-orang Kamboja yang masih hidup yang mengenal McKinley. Ini adalah pertama kalinya banyak dari orang-orang ini melihat seorang pria kulit putih, kata Smith tentang kedatangannya di wilayah terpencil itu. Smith kemudian menjadi yakin bahwa pria yang ditemuinya di Tai Ninh adalah pembelot AS lainnya yang telah mengambil identitas Nolan. Namun pencarian berlanjut, di mana sebagian dibiayai oleh aktor Danny Glover, yang setuju untuk memproduksi film dokumenter Cora tentang pencarian McKinley Nolan. Kelompok tersebut melacak GI ke sebuah desa di luar kota Mengot, di Kamboja Timur, di mana seorang pria bernama Cham San, yang menangis dan memukul dadanya saat dan menunjukkan foto McKinley, serta mengingat kehidupan Nolan selama hiruk-pikuk perang dan genosida Khmer Merah. Di Kamboja Timur, Nolan sempat mengemudikan truk dan bertani, kata penduduk setempat kepada Lynette dan Smith. Ketika Khmer Merah mengambil alih kekuasaan di Kamboja pada tahun 1975 dan mengosongkan kota-kota untuk mengembalikan Kamboja ke tahun 0, Nolan terpaksa pindah ke desa yang lebih dalam di hutan. Karena ukuran tubuh dan kekuatannya, mereka memaksanya menarik gerobak sapi yang berisi orang-orang yang dibawa ke pusat interogasi, kata Smith. Penduduk desa mengatakan